Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Dalam video kali ini, Bapak Ibu, saya ingin berbagi mengenai koneksi antar materi pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya senang dan bangga menjadi calon guru penggerak di mana saya akhirnya ada di ujung pembelajaran, yaitu mendapat kesempatan untuk mempelajari modul pamungkas yaitu modul 3.3, pengelolaan yang berdampak positif pada murid. Saya merasa menambah wawasan dan keilmuan dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dan membangun kelingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta peran keterlibatan komunitas dalam membangun student agency. Saya juga semakin paham menyusun program kegiatan sekolah yang berpihak pada murid dan tentunya membangun student agency. Pada dasarnya, murid memiliki potensi yang dapat kita gali dengan menampung ide, gagasan yang keluar dari suara mereka. Walaupun suara itu berupa gagasan yang mungkin dianggap remeh, tetapi di balik hal tersebut dapat menjadikan kekuatan yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa dalam menyusun program atau kegiatan sekolah tidak perlu melibatkan murid. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 3.3 ini, peran murid sebagai student agency justru menjadikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid tumbuh dengan baik sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan program sekolah. Apa intisari yang Anda dapatkan pada modul ini? Filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Mereka belajar merupakan tujuannya, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Karena sejatinya, murid memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peran dalam proses belajar mereka sendiri. Guru seyogyanya menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga murid memiliki suara, voice, pilihan, choice, atau kepemilikan ownership dalam proses pembelajarannya sendiri. Kita sebagai guru harus memfasilitasi murid dengan membangun lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Melalui student agency ini, maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran keterlibatan komunitas juga harus dibangun agar dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah. Guru dalam merencanakan suatu program atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid hendaknya memenuhi tahapan 5D atau bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sehingga program yang terwujud akan lebih terarah dan tertata. Konsep bagja hadir sebagai model manajemen perubahan yang membantu mewujudkan murid merdeka belajar di sekolah. Konsep ini juga dikenal dengan strategi 5D, yaitu Divine, Discovery, Dream, Design, and Destiny. Divine diartikan pentingnya menentukan suatu arah dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan utama yang dibuat untuk mengarahkan kepada penelusuran hal-hal yang akan dilakukan. Discovery diartikan sebagai cara untuk menemukan potensi terbaik yang dimiliki atau dikenal dengan tahap pencarian jati diri. Dapat dilakukan dengan mengambil pelajaran
pada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dream diartikan dengan harapan, mimpi, dan segala hal yang mungkin menjadi cita-cita bersama. Tentunya, mimpi ini dapat dicapai jika ada kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga serta stakeholder yang ada. Desain merupakan rancangan langkah strategi untuk melaksanakan program. Strategi yang efektif diperlukan untuk mencapai visi misi. Hal ini dapat dikembangkan ke hal-hal positif yang menjadikan murid merasa aman, nyaman, dan bahagia. Sehingga diperlukan destiny atau cara membangun budaya melalui inovasi pembelajaran dan kreativitas yang tinggi dalam model pembelajaran. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi dengan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pada filosofi KHD, bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuhnya kodrat murid melalui penumbuhan murid merdeka, maka sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya bertujuan untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat murid dengan merdeka belajar. Potensi dan suara murid dapat tergali dengan baik sehingga menumbuhkan rasa memiliki atau kepemilikan yang tinggi dalam diri murid. Dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, pemanfaatan komunitas belajar praktisi hendaknya selalu bergerak dan menggerakkan semua komponen pendidikan untuk selalu aktif berpartisipasi dalam menunjang program sekolah atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid. Komunitas juga terlibat aktif dalam membangun lingkungan yang menunjang program sekolah atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, sebagai guru penggerak harus terus menggerakkan komunitas yang selalu menumbuhkan lingkungan yang arif bijaksana dan menggali potensi murid sehingga tumbuh menjadi student agency yang memiliki poin-poin komponen profil pelajar Pancasila. Dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, sesuai dengan visi guru penggerak, maka pemimpin pembelajaran harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, pengelolaan program yang berpihak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini akan memberi dampak positif pula bagi sekolah dan murid agar tumbuh kembang sesuai kodratnya. Dengan modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid, melalui pembelajaran diferensiasi, penyusunan dan pengelolaan program atau kegiatan sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Pemenuhan kebutuhan belajar murid ini akan menjadikan murid menjadi profil pelajar Pancasila. Dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, penyusunan dan pengelolaan program atau kegiatan sekolah yang tentunya berpihak pada harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang mewujudkan keterampilan sosial emosional siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat sepenuhnya mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid agar dapat melaksanakan program sekolah. Murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menyuarakan suara, pilihan, dan kepemilikan program. Dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, coaching merupakan langkah yang sangat mendukung dalam menggali potensi, ide, atau gagasan murid. Hal ini dikarenakan melalui coaching maka dapat melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi
ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Dampak coaching adalah muncul tiga aspek student agency, yaitu voice, suara, choice, pilihan, dan kepemilikan atau ownership program oleh murid. Dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam penyusunan dan pengelolaan program sekolah, maka melalui tahapan bagja, di mana dalam setiap langkahnya harus ada kemampuan dalam pengambilan keputusan yang universal dan berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran sebagai agen perubahan harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan. Tentunya, keputusan tersebut telah harus memperhatikan tiga prinsip berpikir, empat paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid serta seluruh pihak yang terlibat. Sedangkan dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan program yang akan dirancang selalu berprinsip pada kebermanfaatannya, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengelolaan program ini harus didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan materi dalam modul 3.3 yang telah saya pelajari, kemudian saya kaitkan dengan modul lain sebelumnya, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas praktis di sekolah dalam mengembangkan sebuah program yang berpihak dan berdampak pada murid. Guru penggerak juga harus senantiasa meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak pada murid agar tumbuh sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif menuju murid mereka belajar dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak Ibu, koneksi antar materi yang saya bagikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.